wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, supaya belajarnya lebih semangat lagi, kita awali dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Nama ice breakingnya itu adalah tepuk fokus. Ibu contohin ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke pembelajaran, apakah anak-anak sudah tahu apa saja sih jenis peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam itu? Nah, supaya anak-anak tahu, yuk simak videonya. Mengenal peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan sejarah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya yang mencerminkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan peristiwa penting dalam sejarah. Ini bisa berupa benda fisik seperti candi, prasasti, arca, atau tempat ibadah, serta tradisi lisan dan tulisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jenis peninggalan kerajaan Kutai ialah prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dari abad ke-5 Masehi. Ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pertama kali ditemukan pada 1879 di Bukit Berubus dan 3 lainnya ditemukan pada 1940. Isinya mencatat kedermawanan Raja Mula Warman. Selain sebagai monumen mengenang jasa raja, Yupa juga digunakan dalam ritual Hindu. Prasasti ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Peninggalan sejarah dari kerajaan Singosari ialah Candi Singosari. Didirikan sekitar tahun 1300 Masehi untuk menghormati Raja Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari yang wafat akibat pemberontakan Jayakatwang. Candi ini berfungsi sebagai tempat pendarman atau penghormatan kepada Raja Kertanegara, sekaligus mencerminkan perpaduan unsur agama Buddha dan Hindu. Struktur Candi Singosari memiliki bagian-bagian penting seperti batur sebagai pondasi utama, kaki candi dengan relung-relungnya, serta arca Resi Agastya yang melambangkan penyebaran agama Hindu dari India ke Jawa. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit sering dianggap sebagai bukti berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Hal ini karena isi prasasti tersebut menceritakan tentang keberhasilan perjalanan suci yang dilakukan oleh pendiri kerajaan, Dapunta Hyang Srijayanasa. Setelah kemenangan itu, ia mendirikan sebuah permukiman atau wilayah yang menjadi awal berdirinya kerajaan tersebut. Jenis peninggalan dari kerajaan Aceh ada Masjid Raya Baitur Rahman. Dibangun pada tahun 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga
juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya. Masjid ini menjadi simbol kekuatan dan kejayaan Aceh serta tempat berkumpulnya masyarakat untuk acara penting. Dengan sejarah panjang, masjid ini memiliki nilai simbolis yang kuat bagi masyarakat Aceh. Nah, yang terakhir, jenis peninggalan dari Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Dibangun pada abad ke-15 oleh Raden Patah dengan bantuan Wali Songo, adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Terletak di Demak, Jawa Tengah. Masjid ini menjadi simbol penyebaran Islam di Jawa. Arsitekturnya menggabungkan unsur budaya Islam dan Jawa dengan bahan utama kayu jati. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga memiliki nilai sejarah yang tinggi dalam perkembangan Kerajaan Demak. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tentang peninggalan sejarah dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia itu, kalian pasti sudah mengetahui kan jenis-jenis peninggalan itu apa aja? Nah, betul. Jadi jenis peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia itu ialah candi, prasasti, yupa, dan juga masjid. Karena Ibu rasa kalian sudah memahami dan menyimak dengan baik, Ibu harap materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita melakukan ice breaking dan berdoa terlebih dahulu ya. Ice breakingnya seperti ini. Ibu contohin ya. Jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Untuk penutupan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, siswa mengerjakan LKPD yang sudah disediakan secara berkelompok dan dipresentasikan di depan kelas dan kelompok lain menanggapinya.